Saya bilang pakemnya nggak ada selama ini. Paling rendah pangkat usia kepala daerah itu 30 tahun. Di masa Orde Baru maupun ketika kita menjalankan reformasi di bawah dua undang-undang, 22 dan Undang-Undang 32. Tapi kemudian memang kepentingan politiknya keras, sehingga kalau kami tidak akomodasi, nanti ada bagian-bagian pasal tertentu yang mereka nggak setuju dengan pemerintah kan. Nah, kalau kritik masyarakat, kalau MK itu katanya mahkamah kakak. Kalau MA namanya mahkamah adik, ya kan. Nah, sekarang kuasa ini kan kayaknya lebih dimaknai untuk membuat adanya lamanya berkuasa, biar lama, biar dinasti kita nanti yang gantiin kita berkuasa. Mungkin juga dari kuasa itu dia mau cari uang yang banyak gitu loh ya kan. Jadi memaknai kuasa nih yang agak berbeda dari elit politik kita belakangan ini. Oke, teman Budiman, hadir lagi di Back to BDM. Saya sekarang akan berbicara soal demokrasi yang belakangan ini menjadi urusan umur, ya, urusan pasal, urusan pensiasatan bagaimana pasal soal umur itu dinaikkan atau diturunkan. Itulah demokrasi terkini yang menjadi menarik. Dan saya membaca satu artikel di harian Kompas. Saya akan mendalami artikel itu yang disebutkan ada ungkapan yang sebenarnya menarik. Penyebabnya pembuat undang-undang terlalu bersemangat mengakomodasi aspirasi milenial demi politik elektoral dan karena kesusupan kepentingan kaum dinastiwan. Nah, itu artikel yang sebenarnya menarik ditulis oleh di harian Kompas, dan sekarang penulis artikelnya Profesor Dr. Johermansyah Johan telah datang di podcast ini dan saya akan berdialog dan kemudian ngobrol. Prof. Joher ini adalah guru besar ya di IPDN ya, dan juga pernah menjadi dirjen di PUAT, otonomi daerah di Kementerian Dalam Negeri, dan termasuk yang juga merancang desain undang-undang tersebut. Ya. Prof. Joher. Ya, Mas Budiman. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Sedih atau senang melihat demokrasi yang ada sekarang? Wah, prihatin lah. Karena lain yang dicipta, lainnya yang tiba. Yang tiba ya. Yang kita ciptakan demokrasi tumbuh sehat, ya kan, yang namanya nepotisme, korupsi di daerah ya, dan kemudian juga ada kompetisi yang sehat, yang nggak pakai politik uang gitu ya kalau dalam kontestasi pilkada. Tapi kejadiannya kan nggak gitu. Makin lama kok makin buruk gitu. Makin buruk ya? Makin buruk ya, politik uang makin merajalela, politik dinasti naik terus. Misalnya ya kan, dari cuman kita ketemukan 2014 itu data Dagri hanya 11% dari 11% dari total kepala daerah dan wakil waktu itu. Nah, perkembangan terakhir pilkada serentak tahun 2020 itu sudah meningkat sampai 23%. 23%? Betul. Nah, dari itu dinasti politik itu? Betul. Nah, jadi itu kan kurang menunjukkan bahwa kita menuju kepada demokrasi yang sehat kan. Karena politik dinasti ini juga dilakukan dengan cara yang tidak seperti dinasti politik di tempat-tempat yang lain kan, yang melalui pendidikan, melalui karir, kemudian mereka naik ke politik pelan-pelan. Jadi tidak tiba-tiba masuk ke ranah politik karena bapaknya jadi bupati, karena suaminya jadi bupati, gitu loh Mas, terkait politik dinasti ya. Ya, tapi Prof. Joher juga nulis soal degradasi demokrasi ya? Betul. Jadi apa yang disebut degradasi demokrasi ini? Kemerosotan demokrasi, declining demokrasi kita. Jadi turun demokrasi kita. Kita kan demokrasi itu harus kebebasan dari masyarakat untuk berbicara, menyampaikan pendapat, berkelompok, berkumpul, kemudian berkontestasi dengan bebas dan adil, ada kesetaraan. Lalu juga kemerosotan misalnya terjadi dari segi kompetisi yang nampaknya ada rekayasa. Jadi bukan dilakukan dengan mengikuti aturan main yang ada dalam aturan yang sudah kita buat kan, rule of the game. Tiba-tiba disiasati
dengan cara main di lembaga peradilan kita, apakah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, seperti antara lain ya soal syarat usia kepala daerah ini. Nah, Prof. Johar kan termasuk yang mewakili pemerintah ya, yang menyusun Betul, ketika nyusun undang-undang itu ya. Betul. Itu kan 30-30 ya awalnya ya. Betul, Usia 30 tahun untuk bupati, wali kota, dan 30 tahun untuk gubernur. Itu dasarnya undang-undang awal reformasi, namanya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 22 tahun 1999. Oke. Nah, lalu kemudian ketika berubah menjadi Undang-Undang Pemda 32 2004 zaman Ibu Megawati pun masih dipertahankan 30. Sama. Untuk wali kota, bupati ya. Dan gubernur. Ya. Sama, ya kan? Tapi ketika ada perbaikan Undang-Undang 32 2004 diganti dengan Undang-Undang Pemda 23 2014 zaman Pak SBY di akhir masa jabatan beliau, maka Undang-Undang Pemda itu kemudian membagi tiga, ada Undang-Undang Pemdanya sendiri nomor 23 2014, lalu pilkadanya dibuat undang-undang sendiri lepas dari Undang-Undang Pemda. Dulu pengaturan pilkada zaman awal reformasi di dua undang-undang yang saya sebutkan tadi itu lewat Undang-Undang Pemda saja. Tapi karena mau dibuat pengaturannya lebih detail rinci, dipisahkan. Nah, lahirlah Undang-Undang Pilkada yang nomor 22 tahun 2014. Undang-Undang Pemdanya nomor 23 2014. Nah, di situ Mas mulai ada perubahan syarat tadi yang tadi paten 30 tahun rata-rata, bahkan di Orde Baru itu 30 dan 35. 30 dan 35. Iya, Orde Baru zaman Pak Harto itu 25 tahun itu Undang-Undang nomor 5 tahun 74 berlakunya, nggak berubah, nggak pernah perubahan sekalipun. Itu gubernur 35. Bupati wali kota 30 tahun. Kemudian reformasi dimudah-mudahin. 30. Ya. Tiba-tiba dibikin mudah lagi, diturunkan lagi dari 30 standar baku menjadi 25 untuk bupati wali kota. Untungnya gubernur masih dibikin 30. Oke. Itu dulu apa dasar pemikirannya dulu sampai kemudian diturunkan menjadi 30 dan 25 itu sebenarnya hanya sekedar angka gitu atau memang ada sebuah kajian memang saatnya yang muda? Ya, jadi kalau pemerintah waktu itu posisinya saya kebetulan jadi ketua panja pemerintah RUU Pilkada sebagai Dirjen Otonomi Daerah, ketua panja. Nah, lalu di DPR RI Komisi 2 yang panjanya dipimpin oleh ketua Komisi 2-nya. Seingat saya namanya Pak Agun Gunanjar. Ya, ada Mas Ganjar Pranowo juga ada di sana dan sebagainya sebagai wakil ketua. Nah, pada waktu itu ada tekanan kepada kami pemerintah dari kawan-kawan DPR. Katanya aspirasi nih, Prof. Jo, apa tuh aspirasi? Syarat usia jangan terlalu tinggi, bikin yang lebih mudah lagi, terutama desakan dari teman-teman para kaum milenial lah. Waktu itu politik kaum milenial kan udah mulai kedengeran. Jadi karena menurut mereka ini perlu untuk kepentingan tanda petik elektoral. Jadi kalau dibikin pengaturan syarat, turunkan dari 30 untuk bupati wali kota menjadi 25, gubernur nggak apa-apa, tetap 30 gitu loh ya. Nah, maka itu akan menampung nih, kami DPR kan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi kaum milenial mintanya 25, bisa nggak dipertimbangkan? Saya bilang pakemnya nggak ada selama ini. Paling rendah pangkat usia kepala daerah itu 30 tahun di masa Orde Baru maupun ketika kita menjalankan reformasi di bawah dua undang-undang, 22 dan Undang-Undang 32. Tapi kemudian memang kepentingan politiknya keras sehingga kalau kami tidak akomodasi nanti ada bagian-bagian pasal tertentu yang mereka nggak setuju dengan pemerintah kan. Jadi ini semacam tawar-menawar. Mungkin juga ada kesusupan kaum dinastiwan ya saya bilang gitu. Iya, karena banyak juga anak-anak bupati wali kota yang bapaknya itu ketua partai di daerah kan. Tentu mereka berkomunikasi Mas Budiman sama fraksi-fraksi sama pimpinan partai di pusat ya. Nah, di situ saya perkirakan masuk juga kepentingan itu. Karena terbukti setelah undang-undang ini berlaku, mulailah orang-orang yang muda umurnya 25, 26 itu pada daftar. Jadi calon bupati wali kota.
Tapi apa? Argumentasi sekedar ini aspirasi dari milenial atau memang ada soal maturity dari seorang untuk menjadi pemimpin atau dia seperti nggak apa? ada. Jadi itu cuman omong dan lobby saja, tidak ada kajian. Nggak ada Kalau kajian. pemerintah bertahan karena kita punya kajian bahwa kepemimpinan kepala pemerintahan daerah itu mengurus ribuan birokrasi, mengurus ratusan ribu penduduk sampai jutaan kalau dia menjadi bupati, wali kota atau gubernur. Nah, dalam hal ini diperlukan kematangan kepemimpinan. Kematangan itu lewat apa? Jam terbang, track record, ya, dan kematangan emosional ketika dia menjalankan berbagai macam peran mengurus kepentingan masyarakat. Nah, itu kan nggak bisa kalau 25 itu, Mas Budiman. Itu anak-anak S1 kan tamat umur 22 lah. 22 tahun. Ya, 22 tahun, lalu mereka kerja 2-3 tahun, dapat apa? Sampai 25 kemudian boleh mendaftar. Ya, atau bisa mendaftar kan? Tentu nggak cukup pengalamannya untuk secara kematangan leadership, memimpin wilayah, daerah, memimpin birokrasi, ya kematangan emosional juga jam terbangnya kan kurang. Nah, itulah yang menjadi pikiran kami di pemerintah. Tapi kan itu tadi ada semacam political bargaining kan. Political bargaining. Iya, jadi kalau itu kami tahan, nanti kita nggak diloloskan syarat yang lain. Apa yang lain. di bargainingan waktu itu apa, Prof? Ya, ada misalnya kita minta ada uji publik. Uji publik. Iya, ada uji publik dong. Jangan partai menetapkan calon seperti diam-diam gitu ya kan. Nah, cukup di internal partai. Nah, kami bilang buat uji publik yang melibatkan masyarakat. Nanti uji publik itu ada penyelenggaranya di KPU, kemudian pesertanya nanti yang melakukan uji publik itu adalah para akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, di samping anggota KPU-nya sendiri. Jadi calon-calon dari partai politik itu dibawa dulu ke ranah uji publik, buka track record-nya, jam terbangnya. Itu maksud kita. Sehingga kalau ada yang narkoba, ada yang kemudian pengalamannya masih belum cukup, itu kan bisa dibuka di uji publik itu. Dan dengan demikian publik bisa tahu, media massa kan akan meliput itu dan dilakukan secara terbuka. Nah, itu misalnya bisa terganjal kan. Itu diakomodasi jadi akhirnya. Iya, masuk uji publik itu. Jadi masuk. uji publik kemudian di trade off dengan penurunan, Iya, itu antara lain dia. umur ya. Iya, di samping juga kita kan mintanya pemilihan itu kan yaitu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu dengan lewat DPRD itu. Dapat pemilihannya lewat dewan. Jadi bukan pemilihan langsung. Jadi itu juga pun dikabulkan oleh DPR RI. Putus tuh di Undang-Undang 22. Nah, itulah ketika Presiden SBY akan mengakhir masa jabatannya. Undang-undang itu umurnya cuma 3 hari. Undang-Undang 22 2014 itu tiba-tiba diperpukan dengan Perpu nomor 1 tahun 2014 oleh Presiden SBY karena ada tuntutan yang luas dari masyarakat menganggap itu mencederai atau membunuh demokrasi. Oke, nanti kita coba bahas ya. Tapi saya tanya lebih dulu. Dulu sejak awal desain umur itu memang ketika pencalonan. Betul. Ya. Betul. Ketika pencalonan sejak zaman Undang-Undang 574 tahun di masa Orde Baru berlaku 25 tahun, ganti ke 2299 awal reformasi zaman Pak Presiden B.J. Habibie juga pengaturan umurnya sama pada dan 32 2004 zaman Mbak Megawati juga begitu, yaitu pada waktu menjadi persyaratan calon, Mas. Persyaratan calon. Jadi itu menjadi bab tersendiri. Saya masih ingat tuh kalau di undang-undang yang nomor 1 2015 yang kemudian perubahannya nomor 10 2016 yang terakhir ini kan, itu bab 3 persyaratan calon. Ya, pasal 7 huruf E ya, itu persyaratan calon tadi dicantumkan untuk gubernur 30 sekurang-kurangnya, untuk wali kota 25 tahun sekurang-kurangnya. Jadi dia bukan di bagian pengaturan tentang pelantikan. Bahkan di undang-undang pilkada itu pelantikan itu dinyatakan tata cara dan persyaratan pelantikan itu ada pasal 165 namanya. Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada, tata cara jadwal dan tata cara pelantikan ditetapkan dengan Perpres. Artinya soal-soal terkait pelantikan ranahnya pemerintah.
KPU nggak masuk ke sana. Bukan kewenangan KPU. KPU pencoblosan, selesai pencoblosan menyampaikan pengumuman, dan selesai pengumuman kemudian ada penetapan pemenang, ya, kepala daerah elect, dan maka setelah itu kembali menjadi ranahnya pemerintah. Saya pernah jadi kepala Biro Humas Komisi Pemilihan Umum tahun 99. Jadi dulu pelantikan misalnya KPU nggak masuk lagi karena pelantikan. Sama saya ingat tuh di Senayan pelantikan presiden segala macam itu yang ngurus sudah pemerintah. Kami KPU sudah selesai mengantarkan sampai dengan terpilihnya kepala pemerintahan. Kalau kemudian ada uji materi yang kemudian di Mahkamah Agung dikabulkan bahwa usia itu pada saat dilantik, itu logik berpikirnya gimana Prof. Joher mencoba memandang itu? Itu sangat tidak logis ya, nggak masuk nalar, nggak masuk pakem juga. Ya kan, pakem apa? Pakem regulasi yang pernah kita buat selama ini kan di dalam pengaturan syarat usia itu. Jadi ini mengada-ada, ngarang-ngarang, memang kayaknya sih kan karena ada interest-interest dan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, kan kita sudah juga punya pengalaman kasus persyaratan calon presiden dan wakil presiden itu. Ternyata ada perubahan dan kemudian lolos itu dengan putusan MK nomor 90. Iya. Nah, ini kayaknya pintunya beda. Pakai pintu MA, ya bukan MK. Nah, kalau kritik masyarakat, kalau MK itu katanya Mahkamah Kakak. Kalau MA namanya Mahkamah Adik, ya kan? Nah, itulah masyarakat kita. Kritis, ya kan? Selalu menyoal. Jadi ada semacam ya berhamburan lah saya menulis begitu, macam tuduhan, macam fitnah, ada keterlibatan istana. Walaupun susah membuktikan. Susah membuktikan, tapi ada intuisi memang ada keterlibatan. Ya, orang meraba-raba. Meraba-raba. Ya kan? Ya, karena kok itu arahnya kepada siapa gitu loh ya kan. Nah, makanya kan kebetulan kan yang akan berkontestasi yang jadi ketua partai PSI misalnya kan putra presiden, Kaisang misalnya kan. Nah, itulah yang akan mungkin menggunakan pasal yang dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung itu. Dan Mahkamah Agung kita herannya juga kok nggak mendalami dan mempelajari dengan baik pengaturan-pengaturan regulasi usia di Undang-Undang Pemda. Ini Kamar Tata Usaha Negara kan? Kamartun ya? Iya, Kamartun. Jadi mungkin pemahaman mereka, kawan-kawan di Kamartun ini terhadap regulasi Pemda terbatas sih menurut saya ya. Jadi itulah tadi, sehingga cuma 3 hari udah putus itu kajian. Udah putus? Putus. Bukan itu cepat juga, karena alasannya kan perkara itu biaya ringan, biaya murah, dan cepat, singkat. Iya. Terus hasilnya jelek gitu ya kan. Hasilnya jelek, kemudian tergantung kepada siapa yang menentukan. Tapi apakah memang itu kan yang memutuskan kan seorang guru besar juga ya, guru besar hukum tata negara juga. Apakah memang udah sampai sebegitu ya? Kekuatan berargumentasinya menerima saja atau gimana? Ya, makanya kan kita baca teori authoritarian legalism itu kan banyak kasus-kasus di dunia, ya kan, kekuasaan kaum otoritarian itu juga bisa mengendalikan dunia legislasi, dunia yudikatif, ya kan, tidak hanya eksekutif saja. Jadi itu ada pembenarannya sih secara konsep teoritik, ya kan. Nah, tinggal memang mungkin harus ada cara koreksinya lah, menurut saya itu punya perbaikan, bagaimana memperbaiki ini. Gimana koreksinya, Prof? Nah, saya lihat nih ada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat mendambakan demokrasi yang sehat, yang fair kan. Nah, itu mereka gugat ke MK. Nah, kita lihat sudah ada yang menggugat ke MK bahwa pengertian syarat usia itu harus dikaitkan dengan umur ketika penetapan pasangan calon, bukan pada waktu pelantikan. Karena pelantikan bukan ranahnya KPU. Yang kedua, penetapan syarat calon itu pun juga kan ranahnya legislatif sebetulnya kalau mau diubah-ubah. Jadi itu tergantung legislatif, open legal policy. Nah, mudah-mudahan hakim MK itu punya punya
pandangan bahwa ukurannya itu kembali kepada kitohnya, yaitu persyaratan pada waktu pencalonan, bukan persyaratan pada waktu pelantikan. Tapi sekarang kan hampir tidak mungkin dikoreksi lagi kan sebetulnya. Nah, MK kan akan menyidangkan. Sudah ada gugatan dari kelompok-kelompok dan masyarakat. Dan kalau MK memutuskan menetapkan bahwa yang dianggap finding, legal and binding, maksud saya legal and binding, keputusan yang mengikat, tetap dan mengikat, maka saya berkeyakinan putusan MK itu yang harus dipedomani oleh KPU, bukan putusan MA. Karena putusan MK itu adalah gugatan terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Sementara yang terkait dengan putusan Mahkamah Agung, itu kan konteksnya adalah perubahan pada PKPU-nya, dikaitkan dengan undang-undang sendiri. Jadi tidak konstitusi. Jadi kalau dilihat dari pemahaman level-level aturan perundang-undangan, hierarki, maka MK memiliki posisi yang lebih kuat daripada Mahkamah Agung. Prof, ini kan ada kecenderungan ya, demokrasi kita tuh bergerak dari soal usia. Ya. Usianya minta bundain. Kalaupun usianya belum nyampe, kemudian di saat pelantikan. Ya. Pada level yang lain juga mengatakan, tolong masa jabatannya diperpanjang. Misalnya pimpinan KPK jangan 4 tahun dong, 5 tahun dong. Betul. Jadi periodisasi dan umur tampaknya menjadi diskurs ya. Betul. Diskurs di legal gitu. Ya. Sebetulnya apa yang Prof Johar bayangkan dengan pola-pola pikir yang seperti itu? Ya, saya lihat nih memang ada semangat yang berbeda orang mempersepsikan kekuasaan sekarang itu. Jadi persepsi terhadap kuasa nggak sama dengan persepsi terhadap kuasa ketika kita awal-awal kemerdekaan, kita awal-awal reformasi, di mana kekuasa itu dilihat sebagai betul-betul sesuatu yang sangat sakral, mulia. Nah sekarang kuasa ini kan kayaknya lebih dimaknai untuk membuat adanya lamanya berkuasa, biar lama, biar dinasti kita nanti yang gantiin kita berkuasa. Mungkin juga dari kuasa itu dia mau cari uang yang banyak gitu loh ya kan. Jadi memaknai kuasa nih yang agak berbeda dari elit politik kita belakangan ini. Jadi sangat greedy of power lah kalau kita mau pakai konsep itu ya kan. Dan setelah power kemudian didapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan selama mungkin. Itu dia. Jadi kan getting power kemudian berusaha mempertahankan power itu yang sudah dibeli. Jadi betul-betul teori misalnya Laswell atau siapa itu yang saya baca itu ya gitu. Bagaimana mendapatkan kuasa, memupuk kuasa, kemudian mempertahankan kuasa dan memperbesar kekuasaan. Power breeds power, perbesar kekuasaan, perbanyak kekuasaan. Tadinya kita ajak anak mantu kita untuk juga tambah atau ikut berkuasa. Padahal anak mantu kita kan jual pisang goreng, martabak itu kan juga nggak kalah mulianya. Kenapa? Ya kan, nggak kalah mulianya. Ya kan. Ini tren baru di Indonesia atau dari dulu udah seperti itu sih? Nah, ini menarik nih kalau kita lihat fenomena politik kekerabatan lah. Kalau kita pakai bahasa kita, itu kekerabatannya kan zaman dari dahulu. Kita kan memang feodal bangsa ini, ya kan sejarah sebelum kemerdekaan, ya kan. Nah, kemudian banyak kerajaan itu yang nggak hilang-hilang, nggak hapus-hapus. Ya, jadi berlanjut terus. Nah nanti ingatnya sebentar ketika tiba-tiba rejim jatuh terus tobat semuanya. Kemudian anti dinasti, anti nepotisme, anti korupsi. Nggak lama itu cuma 2 dekade lah. Lupa lagi. Nah itu yang terjadi sekarang Mas. Ya kan udah lupa lagi tuh. Nah kan jangan gitulah, masa mau reformasi jilid 2 pula kan jangan begitulah ya kan. Nah bagaimana elit politik yang memegang kuasa itu mengendalikan dirinya lah untuk berkuasa dengan pantas, dengan wajar. Bukan
bukan mau memupuk kekuasaan. Kan banyak contoh-contoh kita. Ada Hatta, ada Hugeng. Masa lupa sih orang-orang kayak gitu itu? Nah, itu yang nggak ada sama sekali. Apalagi politik ini sekarang ongkosnya tinggi, Mas. Mau running kepala daerah, itu walaupun pinter, hebat, populer, nggak punya duit, nggak diambil oleh partai. Nggak diambil? Ya langka partai mau meminang mereka. Nah, jadi kalau Prof. Joyer punya angka? Berapa biaya itu sekarang? Wah, itu udah kalau tingkat kepala daerah kabupaten kota, itu bisa puluhan miliar lah. Untuk biaya partai? Bukan untuk running, termasuk uang mahar, uang kampanye, kemudian ada biaya-biaya untuk memelihara tim sukses, operasional, itu puluhan miliar. Daerah kabupaten kota kecil aja bisa habis 30 miliar, itu pernah ada risetnya Dagri dulu itu. 30 miliar? 30 miliar at least. Dulu, berapa tahun yang lalu, mungkin udah 7, 8, 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang hitung-hitungannya pasti lebih. Orang DPR RI dan DPD RI yang maju kemarin itu bisa tembus sampai angka 4 miliar, 5 miliar, apalagi pilkada, Mas. Ya kan? Karena gini, masyarakat di bawah itu saya tanya nih, ada riset-riset yang kami lakukan. Kenapa kok harus Anda minta uangnya sih kepada bupati wali kota itu kalau mau maju? Padahal kan Anda nggak suka bupati yang korup, wali kota yang korup. Lah dia kan dapat jabatan, Pak. Ya kan, jadi bupati. Kita tetap aja kerja jadi petani, tetap aja kerja jadi kuli angkat di pasar-pasar. Jadi kalau kita angkat dia jadi bupati, ya kita perlu dikasih ongkos lah sama dia gitu. Uang cendol lah namanya, uang uang jalan lah namanya, uang makan lah namanya, macam-macam atas nama hal itu. Ini kultur politik masyarakat ya, yang suka dikasih uang, mungkin karena tingkat pendidikan yang belum baik, belum tinggi, juga soal terkait dengan tingkat kemampuan ekonomi kita yang belum juga cukup kuat ya untuk menghadapi pasar bebas demokrasi. Saya bilang ini one person one vote, ini pasar bebas demokrasi. Dan belum siap ya? Ya, kalau kita lihat keadaan masyarakat kita ini begitu. Makanya lama kita merenungkan, apa iya sih semua Indonesia yang besar ini harus diseragamkan semua. Nah, ini saya lihat nih, policy pilkada kita makin lama makin menyatukan berbagai hal. Contoh, yaitu sistemnya semuanya langsung, nggak peduli daerah itu. Termasuk di Papua ya? Iya, Papua kayak gitu, semuanya langsung. Nah, pemilihan gubernur, bupati, wali kota langsung. Yang kedua, semuanya harus punya satu wakil. Lah, ada yang tak perlu wakil daerah itu kok. Ada yang cuma satu wakil. Ada daerah besar, daerah yang memang memerlukan pembantu yang banyak, kompleks misalnya, itu bisa lebih dari satu wakil. Kita seragam aja kan. Nah, beda nih dengan studi-studi di mancanegara yang wakil itu bisa macam-macam, bisa tidak ada wakil, bisa ada satu, bisa ada dua. Nah, satu lagi yang paling anyar nih adalah menyatukan hari pencoblosan. Hari pencoblosan. Iya, semuanya satu. Serentak. 545. 545. Iya kan? Nah, itu juga politik untuk uniformitas pilkada. Apa iya? Kenapa Indonesia yang besar, yang multikultural, ini yang 1000 etnis lebih, nggak dibuat pola asimetrik lah. Asimetrik pilkada. Jadi ada pilkada memang daerah yang sangat maju, besar, itu silakan. Ada daerah yang masih belum cukup kuat seperti Papua, ya tidak langsung mereka. Bisa saja lewat DPRP, kombinasi dengan MRP, atau tokoh-tokoh adat dan sebagainya lah. Bisa ada cara-cara kearifan lokal harus kita munculkan. Ada juga yang mungkin lewat DPRD saja, kota kecil. Nah, ke mancanegara kita ke dunia juga kayak gitu. Nggak ada semuanya yang dipilih langsung. Itu Melbourne boleh pemilihan langsung, tapi kota-kota kecil di sekitar Melbourne itu by council doang. Itu contohnya. Di Amerika juga gitu, ada strong mayor untuk wali kota yang kota-kota besar, tapi ada strong council yang untuk daerah-daerah kecil ya lewat council aja. Bahkan appointed juga bisa. Appointed namanya, diangkat saja. Itu model di mancanegara misalnya kita pelajari yang tidak menyeragamkan. Nah, barangkali itu salah satu juga yang penting kita catat, semangat menyeragamkan itu mau kemana. Padahal ini kan negara yang bersifat multikultural. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita banyak suku bangsa. Ya, Mbok ya, di
diakomodasi soal kultur lokal itu. Dulu waktu wacana pilkada serentak semuanya pada hari yang sama dengan sistem yang sama itu Ya, efisiensi sebagai itu argumen. dia. Itu efisiensi nomor satu. Ya, saya masih ingat itu keberhasilan Aceh menggelar pilkada yang rada banyak tuh. Hampir 20-an di Aceh, sekaligus gubernurnya, bupati, wali kota. Nah, kemudian menyusul Sumatera Barat, mengikuti tradisi Aceh. Sumatera Barat itu ada 14 atau 15 yang barengan bupati wali kota dengan gubernurnya. Karena satu kali bayar honor petugas kalau itu dilakukan barengan. Yang paling mahal kan ongkos bayar petugas ini, KPPS sampai ke atas itu kan. Nah, itulah yang menginspirasi dari pengalaman Aceh yang dianggap efisien dan menyusul Sumatera Barat. Yuk kita bikin satu kali pukul saja pilkada serentak. Di samping itu juga supaya masyarakat nggak jenuh, Mas. Jadi ada yang namanya election fatigue. Election fatigue nanti bolak-balik sebentar beberapa bulan udah pilkada gubernur, datang lagi nanti pilkada bupati, ya kan, atau pilwako. Itu juga. Dan yang ketiga costly. Ya, jadi costly-nya costly politiknya ini juga kan, bukan hanya ongkos dari segi pembiayaan, tapi juga ongkos politik kan besar itu untuk berulang-ulang. Nah, kalau dia disatuin, bisa mereka gotong royong lah, saling dukung-mendukung. Iya. Ya, antar calon gubernur, calon bupati wali kota, kampanyenya bareng yuk, gitu ya kan. Nah, itu antara lain sih semangatnya. Cuman apa iya, kejar sekaligus, satu kali pukul. Nah, makanya ada konsep juga namanya gini, kita bedakan pilkada nasional dan pilkada lokal. Jadi pilkada nasional, pemilu lokal dan pemilu nasional. Jadi pemilu lokal milih gubernur, bupati, wali kota dan DPRD setempat. Nah, pemilu nasional pileknya DPR sama DPD RI, kemudian ada pilpres di situ. Nah, jadi nanti waktunya pun diselang. Jadi setelah pilek dan pilpres 30 bulan berikutnya atau 2,5 tahun setelah berjalan pemerintahan nasional baru digelar pemilu lokal. Itu opsi yang juga menarik, ya, sehingga dengan begitu tidak satu kali pukul. Nah, pemilu lokal pun dibelah. Nanti ada pemilu gubernurnya dulu, misalnya katakanlah bulan April dengan DPRD provinsi. Nanti bulan Juli baru pemilihan bupati wali kota dengan DPRD kabupaten kotanya masing-masing. Itu juga ada pemikiran-pemikiran yang demikian. Jadi artinya ini uji coba yang sekarang ini kita mau lihat nih ada apa yang mau kita dapetin nih, ya kan? Bisa nggak kita dapetin efisiensi itu? Ternyata juga dalam banyak kejadian faktanya nggak juga turun-turun tuh biaya, gede juga 100 ton kemarin itu kan. Iya. Nah, ini pilkada ini juga makan ongkos yang gede juga nih, yang 546 itu. Prof, kalau kemudian biaya untuk randi bupati, randi gubernur, randi DPRD begitu tinggi gitu, tapi kan itu tidak seimbang dengan penghasilan yang dia peroleh. Itu dia. Kalau dengan pendekatan return to investment, kapan akan balik itu? Itu dia kan banyak yang menyesal tuh, yang orang-orang dari kalangan bisnis utamanya. Wah, kalau tahu saya gaji bupati wali kota 5 juta, saya nggak mau tuh. Masuk jadi bupati kan ada yang pura-puranya gitu ya. Pura-pura nyesal. Pura-pura nyesal kan. Tapi sebetulnya kan mereka kalau punya power wewenang itu di daerah bisa mengelolanya, memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan cari duit lain lagi. Cari duit lain lagi? Ekstra money-nya kan banyak sumbernya. Misalnya perizinan. Itu kan juga kalau dia bikin susah orang izin, maka untuk tidak susah Anda bayar dong izin. Nah, kemudian pengadaan barang dan jasa. Itu kan juga dipetain terus oleh KPK. Dan barang jasa korupsinya nggak selesai sampai sekarang. Yang dilakukan oleh kepala daerah. Nah, jadi artinya bukan hanya soal gaji itu. Walaupun itu juga nggak patut. Masa gaji waktu kota 5 juta sih Mas, yang bener aja. Gubernur 9 juta. Menteri 17 juta. Itu kita munafik itu menurut saya itu ya kan. Itu yang layak, yang patut, yang pantas lah menggaji mereka. Selevel kepala daerah di provinsi 9 juta, dia ngurusin orang misalnya di Jawa Barat 50 juta. Kemudian uang APBD yang dikelolanya puluhan triliun kan, 20 atau 30 T. Munafik juga. Nah, itu gajinya cuma 9 juta. Yang benar aja. Ya kan dia ngelola uang triliunan. Akhirnya kan
Ya, kan kita kepala daerah kita bukan malaikat, ya kan? Nah, jadi dia akhirnya ada yang goda, ada peluang, terjadilah praktek-praktek korupsi yang kita udah lama kan menyoal itu. Perilaku korupsi kepala daerah nggak turun-turun, semakin meningkat di negeri ini. Jadi kalau tren itu memang terjadi kan memang akhirnya bukan hanya sekedar pemilihan, tapi memang membeli Indonesia ya, membeli provinsi, membeli kabupaten ya, dengan kekuatan uang. Itu jadinya, makanya ada yang bilang begini, kalau mau pegang Indonesia, siapin aja 50 triliun. Itu loh, ada kalangan bisnismen, gampang, kita punya 50 T, kita beli Indonesia. Kalau begitu kan, ampun deh, ya kan? Bayangin tuh orang bisa, kalau 50 T, 10, 100 T pun bukan barang yang susah bagi orang-orang yang memang duitnya banyak gitu ya. Nah, itu dia bisa pegang Indonesia dan kendalikan politik dan kendalikan sumber daya ekonomi kita dan kehidupan rakyat banyak. Yang benar aja. Itu parah kan? Nah, jadi pendidikan, perbaikan kebijakan, penguatan ekonomi rakyat, macam-macam lah cara yang harus diupayakan. Dan ini ada yang lucu nih, pilkada serentak mau digelar 2024. 27 November. Iya, Mas Budiman tahu nggak? Kasus-kasusnya kan udah banyak kan yang kita petakan tadi. Ada politik dinasti, ada politik uang, ada pecah kongsi kepala daerah, kursi kepala daerah nggak turun-turun, ya, dan sebagainya, ya. Lalu ada nggak perbaikan regulasi pilkada? Nggak ada juga. Tidak dilakukan. Jadi pilkada itu masih regulasi lama. Nah, makanya saya paling khawatir ini akan juga menghasilkan kepala daerah yang nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Karena aturan main dalam pemilihannya tak berubah, malah semakin didegradasi, dimerosotkan dengan dibikin usia muda-muda. Nah itu kan, jadi kan kacau itu. Makin menurun kualitasnya. Persyaratan ya. Iya. Nah itu dan lain-lain sih. Oke, tapi kalau ngomongin soal usia, Prof. Johar, itu kan 30-25 ya. Ya. Tapi katakanlah kalau dia menjadi wali kota di usia 30 lah. Iya. Padahal kan Kapolres atau Kodim, itu kan udah di atas itu ya? Di atas itu, rata-rata sekitar 35 ke atas lah. 35 ke atas kan? Ya, kalau di tingkat provinsi pejabat-pejabat Kapolda 40-an ke atas. Jadi kalau matchingnya, nah makanya itu matchingnya, memang kalau kita mau coba tata nih, ya, tata bupati wali kota itu akan ideal usia paling rendah itu 30 tahun, kemudian gubernur 35 tahun, lalu syarat presiden 45 tahun, Mas. Jadi itu satu periode jadi bupati berhasil, atau wali kota berhasil. Nah, jadi gubernur, running dia populer, 35 dapat kan slotnya. Kemudian gubernur yang terbaik pun di usia 35 tambah 5, 40 kan, boleh running untuk presiden. Nah, ini yang secara sekuensi saya lihat itu yang paling kena gitu ya. Jadi 30, satu periode jadi bupati wali kota, 35 jadi gubernur dan satu periode jadi gubernur. Ini kan yang terbaik semua ya. Kemudian jadi calon presiden di umur 40. Hanya syaratnya gini, satuin tuh pengaturan undang-undang pilkada kita dengan undang-undang pemilu kita. Ini kan sekarang kan sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini satu undang-undang pemilu. Yaitu memilih presiden, DPR, DPD, kemudian gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD-nya masing-masing. Satu pengaturan, jadi dia bisa dibaca dengan satu kesatuan yang utuh, bukan belah-belah gitu ya kan. Jadi kalau Prof. Johar tadi sempat menyebut dengan 50 triliun, 50 bisa membeli Indonesia gitu. Iya. Jadi memang akhirnya kekuatan kapital ini yang akan menentukan ya. Itu dia, kan kita sedih banget kan, karena siapa yang punya uang, prakteknya sekarang kan gitu, untuk running pilkada kan siapa yang punya uang. Begitu juga di pilpres, kalau nggak punya uang kan susah. Nah, boleh juga nggak punya uang, tapi kemudian nanti ada cukong-cukong ya kan yang akan kena popularitasnya ya, tapi itu langka lah. Rata-rata adalah urusan isi tas. Ya, bukan popularitas doang. Popularitas lagi. Isi tas gimana? Ya kan mau dapat pencalonan kan kita perlu dapetin dukungan kursi. Dukungan kursi kan susah. Ada yang gratis. Walaupun ada 1-2 partai cobain ya. Tapi kebanyakan kan nggak. Harus ada mulai dari tingkat kabupaten kota, ada DPD, DPW, sampai ke tingkat DPP juga terjadi
konon praktek seperti itu. Prof, kalau kita kaitkan dengan pasal 4 ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Undang Pancasila nih? Pancasila. Iya, Permusyawaratan perwakilan itu adanya di mana sih sekarang dalam sistem politik yang ada sekarang ini? Nah itu dia. Kita kan itu kerakyatan hikmat kebijaksanaan perwakilan itu kan artinya sistem pemilihan wakil rakyat kan, dan mandat untuk menjalankannya lewat cara musyawarah mufakat kan, perwakilan lewat cara musyawarah mufakat. Nah kan sekarang kan kita bukan cara perwakilan, yang terjadi adalah cara penentuan perwakilannya lebih kepada bukan musyawarah mufakat, tetapi lewat cara voting. Kan itu yang kejadiannya Mas, ya kan. Nah makanya juga orang kan pikir-pikir nih, betulkah kerakyatan sekarang, demokrasi itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, permusyawarah, ya kan, perusahaan perwakilan yang dibuahkan lewat satu pemilu yang kemudian menentukan mufakat. Nah, tapi di awal sekarang dalam model kontestasi aja orang sekarang udah yang paling bagus itu yang memenangi suara terbanyak kan? Iya. Nah, jadi bukan kepada pemikiran yang didasarkan kepada musyawarah. Kalau musyawarah kan pemimpin yang terbaik lah yang naik. Kalau yang lewat voting itu belum tentu yang terbaik kan yang naik itu. Karena di dalam pencalonan aja udah tersingkirkan itu orang-orang yang terbaik nggak punya logistik. Artinya demokrasi yang ada sekarang sudah jauh menyimpang dari state of ideology. Kayaknya gitu, makanya kan orang kembali mencoba mengkaji ulang lah. Ya, coba kita lihat lagi lah perjalanan bangsa ini apakah memang kita sudah terlalu kebablasan. Bisa, makanya saya bilang ini karena juga nggak bisa dihindarkan fenomena global kan. Demokrasi ini kan juga masuk kemana-mana sekarang di dunia ini. Indonesia pun tidak terkecuali. Nah, kita harus mencari jalan tengah lah katakan gitu ya. Oke, Pancasila tetap kita jaga, kita perhatikan, kita jadikan dia the living ideology, hidup dia, tapi juga yang perkembangan tren global ini kita tetap ikuti dan tampung sepanjang itu bisa dikompromikan. Nah, misalnya kayak gitu tadi, format yang paling bagus adalah dengan melakukan kombinasi-kombinasi. Jadi campuran misalnya gitu loh Mas ya, tidak mutlak-mutlakan, hanya semuanya langsung gitu ya kan. Nah mungkin ada sebagian yang tidak langsung, ada yang sebagian diangkat saja. Jadi formatnya begitu dengan, kalau tidak langsung berarti kan musyawarah mufakat dapat. Untuk menentukan tidak langsung itu musyawarah mufakat lewat dewan dulu. Kalau nggak musyawarah mufakat, baru last resort baru pakai pemungutan suara. Nah dulu kan di Orde Baru kan dianggap tabu tuh pemungutan suara kan. Ya, utamakan, usahakan musyawarah mufakat. Nah sekarang kita udah melupakan itu musyawarah mufakat. Hanya ada di sila keempat Pancasila. Sila keempat aja yang masih bertengger, tapi dalam realita politik kita nasional lokal udah nggak ada. Dan itu betul-betul udah menjadi sangat demokrasi yang sangat liberal, yang sangat individual gitu. Betul. Bahkan dibanding demokrasi yang di negara liberal pun kita mungkin lebih liberal kan? Lebih liberal? Lebih liberal. Karena orang di liberal sana pun juga tetap ada nuansa-nuansa untuk keberagaman kan? Ya tidak penyeragaman. Nah itu maksud saya. Tapi kalau di model kita kan semuanya one policy fit for all. Penyeragaman kan nggak benar juga kalau kayak gitu. Liberal banget kalau kayak itu. Tapi gini, kalau tadi bilang soal keberagaman, banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang sebetulnya juga tidak merasa terwakili oleh partai politik. Kelompok-kelompok masyarakat adat, kelompok-kelompok minoritas dan lain sebagainya yang dulu dicerminkan dalam era Orde Baru adalah utusan golongan di MPR. Sekarang hilang. Dan sekarang adalah hanya ada DPR dan ada DPD. DPD kadang-kadang menjadi proksi dari partai politik. Betul. Jadi ada double representation sebetulnya. Betul, iya. Nah, itu dia. Makanya kan kalau kita lihat kembali pola yang dirumuskan zaman dulu itu ya, itu ada akomodasi terhadap berbagai macam golongan yang nyata hidup di bangsa ini. Jadi nggak hanya lewat tubuh partai politik kan.
Sehingga dengan demikian pengambilan keputusan bersama di lembaga-lembaga negara kita seperti MPR itu mewakili berbagai macam elemen, tidak hanya elemen kepartaian. Nah, kalau sekarang kan semuanya kan kepartaian, kemudian ada yang namanya DPD proxy tadi. Tapi yang golongan-golongan yang banyak ini kemana mereka? Ya kan? Nah itu kan belum ada jalan keluarnya. Bagaimana utusan golongan yang bisa kita munculkan. Nah itu menarik Mas, kalau kita lihat fenomena politik lokal di tanah Papua itu ada representatif golongan-golongan. Dia nggak di DPRP, Dewan Perwakilan Rakyat Papua ya, itu election, by election. Tapi ada yang dipilih dari utusan-utusan golongan, namanya MRP, Majelis Rakyat Papua. Ada golongan perempuan, sekian, golongan adat sepertiga, masing-masing sepertiga golongan adat, sepertiga golongan perempuan, sepertiga golongan agama. Itu malah di tingkat lokal ada penemuan yang menarik ya kan untuk kita bisa jadikan acuan lah bagaimana kita menata di tingkat lokal. Juga ada hal-hal yang penting seperti dilakukan di tanah Papua kayak gitu ya. Artinya amandemen konstitusi memang perlu dilakukan kembali. Saya kira begitu memang baiknya ya kan. Tentu saja mesti masuk agenda lah pemerintahan baru ke depan mengagendakan tentang bagaimana mewujudkannya itu soal belakangan, tapi itu bagusnya dijadikan salah satu pertimbangan untuk perbaikan ketatanegaraan kita. Mulai dari konstitusi dirapikan lagi yang bagian-bagian yang krusialnya yang harus kita betulin. Kita ngomong soal Jakarta, Prof. Setelah Undang-Undang daerah khusus Jakarta DKY dan kemudian IKN muncul. Ini sebetulnya status Jakarta sekarang ini masih tetap sebagai ibu kota negara atau dia sudah pindah ke IKN sebetulnya? Belum ya. Jadi itu ada aturan mainnya di Undang-Undang IKN. Di pasal peralihan ya? Ya, pasal peralihan yang menyatakan bahwa untuk penetapan kepindahan dari Jakarta ke IKN Nusantara itu dengan keputusan dengan peraturan presiden ya. Nah, dengan keputusan presiden ya. Nah, jadi keputusan presiden Perpres ini Kepres ini kan sampai sekarang nih udah bulan Juli belum ada. Nah, kalau kita ikuti perkembangan statement misalnya yang ada bahwa Kepres ini nanti yang menaik tanda tangan adalah Presiden Joko Widodo. Ada juga pendapat katanya yang teken adalah presiden terpilih yang tunggu pelantikan Presiden Prabowo. Nah, menurut saya itu ketidakpastian. Pastinya kalau memang all out nih betul-betul pengen ibu kotanya pindah, ya jelasin aja, tegaskan aja, ya kan. Nah, hanya memang kan tentu juga kan nggak bisa berani mati gitu. Sana air udah ada belum, ya kan? Lampu gimana, ya kan? Nah, fasilitas perkantoran, ya tempat perumahan, kebutuhan sehari-hari dari staf kita. Kalau presiden mungkin bisa dipasok ya, tapi bagaimana anak buah yang banyak ini birokrasi, sipil dan militer, ya kan? Nah, juga kehadiran lembaga-lembaga di samping presiden. Ada kan lembaga-lembaga tinggi negara emang bisa pindah sekaligus? Nggak bisa. DPR, DPD, MPR belum ada fisik pembangunannya di sana, gerakan fisik pembangunannya. Kan dia harus juga paralel setidaknya karena baru bisa bekerja presiden tidak hanya dengan pembantunya, tapi juga dengan kehadiran lembaga-lembaga tinggi negara. Belum kita hitung kantor-kantor kedutaan besar itu, ya kan sebagai syarat salah satu pengakuan internasional lah katakan gitu. Bisa mereka pindah begitu, ya kan? Jadi sebaiknya siapa yang tanda tangan? Nah, saya kira lebih baik alon-alon asa kelakon mas. Ya kan? Ojo kususu. Nah kan itu kan filosofinya ojo kususu. Ini juga kita minta juga presiden juga ojo kususu. Hitung matang-matang, cermat-cermat. Ya yang penting kan soal IKN ibu kota negara ini kan sudah ada dasar hukumnya dan sudah ada gerakan pembangunannya. Nah maka dengan begitu kan tidak semudah itu bisa mengubah tidak jadi ke sana, ya. Dan juga komitmen pemerintahan baru ini kan jelas bahwa akan melanjutkan kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya termasuk IKN secara bertahap. Jadi lebih baik dengan
persiapan yang matang. Nah, mungkin tidak harus sekarang ya nggak apa-apa. Tapi itu udah dianggap legacy kan, memindahkan ibu kota by law sudah terjadi. Tapi secara physically mungkin tidak perlu sekarang. Artinya kalau menggunakan pendekatan Prof. Joher mengatakan bahwa ojo ke susu, lebih berhati-hati, bahwa itu terserah kepada presiden terpilih ya. Presiden setelah 20 Oktober 2024. Iya, lebih baik begitu. Ya, jadi limpahkan kepada presiden yang baru saja untuk bisa menyelesaikan dan menentukan waktu yang tepat supaya ada anu dulu nih, ada kelengkapan yang pasti tentang kenyamanan berkantor di sana, ya kan? Tadi kelengkapan yang sarana prasarana, kan ini pusat pemerintahan. Ya. Tapi di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta kan juga diatur soal ketua badan aglomerasi. Iya, Dewan Aglomerasi. Dewan Kawasan Iya, Aglomerasi. Iya. Itu kan itu siapa yang akan nunjuk nanti? Iya, iya. Nah, kalau sekarang itu udah diputuskan di dalam undang-undang itu, ya di kawasan aglomerasi ketua dewan kawasannya adalah Ditunjuk presiden. orang yang ditunjuk presiden kan. Nah, presiden siapa nanti yang akan nunjuk? Nah, itu bisa juga presiden sekarang sebetulnya kan nggak bilang karena undang-undang Jakarta kan sudah ditetapkan. Nah, kalau yang Dewan Kawasan Aglomerasi juga misalnya presiden mau menetapkan sekarang juga dimungkinkan karena kawasannya sudah ada. Kawasan aglomerasi itu Jakarta. Kemudian Jabodetabek Jur itu. Nah, itu juga ada. Bisa, tapi kembali baiknya yang seperti itu penyelesaian PR-PR itu presiden baru saja. Jadi nggak usah dipaksakan oleh presiden yang lama untuk melantik mengangkat orang. Nah, nanti itu menimbulkan kecurigaan, motif-motif yang kurang elok. Walaupun memang ada kewenangan masih ada sampai dengan tanggal 20 Oktober. Ya kan? Tapi dari kepatutan, kepantasan, Mas, dan tradisi-tradisi itu kan ketika kita mengakhiri masa jabatan, ketika sudah ada presiden elek lah. Presiden elek, presiden terpilih kan sudah ada. Nah, maka presiden yang sedang menjabat itu posisinya adalah kayak tanda petik lemdak. Kayak lemdak. Nah, jadi dia tidak buat kebijakan-kebijakan strategis lagi. Ya, termasuk Meskipun nggak diatur ya? Nggak ada pengaturannya. Makanya kalau hemat saya Indonesia ini harus dibuat pagar-pagar rambu-rambu. Ya kan? Kalau enggak, orang kemudian Nggak diatur, tabrak. Nabrak. Jadi itu lama kita bincang-bincang kan undang-undang kepresidenan itu sangat kita perlukan. Pagar itu ada masa transisi, ya sehingga dengan demikian ada pegangan. Kalau enggak, fenomena yang saya catat, Mas, di pilkada ini juga kayak gitu. Begitu petahana misalnya mau habis, kemudian sudah ada kepala daerah terpilih, kan belum dilantik, banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat suka hati di masa peralihan. Nah, itulah yang membuat beban kepada kepala pemerintahan yang baru. Harusnya kalau sudah ada presiden elek, nah kita atur. Jangan membuat kebijakan strategis. Ngangkat orang strategis, Mas. Iya. Ya kan? Terus kemudian mengatur pembiayaan, ngeluarin uang, juga itu termasuk yang strategis. Itu kan masih ada 3 PR ya, selain tadi siapa yang akan menandatangani Perpres pemindahan ibu kota. Satu, apakah Prabowo, apakah Pak Jokowi. Yang kedua adalah ketua Dewan aglomerasi. Betul. Apakah Pak Prabowo presiden terpilih, apakah Jokowi. Betul. Tapi juga ada satu problem adalah soal siapa yang akan menunjuk soal kepala otorita ibu kota negara, di mana Mas Bambang Susantono dan Doni Rahayu mundur. Ini siapa lagi yang mau menunjuk ini? Iya. Nah, itu juga kan sudah lemdak tanda petik, ya kan? Tidak boleh lagi lah bikin kebijakan yang strategis. Cukup ngangkat PLT lah. PLT aja. Nah, PLT kan sudah ada Menteri PU, ya kan? Kepalanya dan wakilnya Wakil Menteri BPN ATR. Udah stop di situ. Nah, biar mereka kerja, toh juga bukan orang baru di soal-soal pengelolaan IKN. Dan berilah kesempatan kepada presiden yang akan dilantik 20 Oktober untuk bisa mengangkat kepala badan otorita, kepala otorita IKN yang baru. Hemat saya kayak gitu masuk wakilnya. Oke. Tapi kalau masuk ke pilkada DKI Jakarta, ini
memang menjadi sangat strategik ya sebetulnya. Wah, Daerah iya. khusus Jakarta ini. DKJ ini rupanya gini, setelah saya pelajari Undang-Undang DKJ nomor 2 tahun 2024 itu, kewenangannya besar, Besar Mas. sekali. Tambah. Jadi bukan zaman dia sebagai DKI di bawah Undang-Undang nomor 29 tahun 2007. Itu sekarang kewenangannya plus-plus. Ada 15 kewenangan tambahan. Ya. Ya. Kemudian ada juga kewenangan di bidang kelembagaan. Kemudian ada kewenangan tambahan dalam urusan keuangan daerah, kepegawaian segala macam. Nggak ada tuh daerah yang lain. Nah, jadi kalau misalnya jadi orang yang ingin pegang jabatan atau ngincar jabatan kepala daerah, Jakarta ini keren banget lah. Tambah lagi APBD-nya itu 80 T lebih. 80 triliun lebih. Iya, mungkin sampai 90 begitu mendekati, ya sekitar itu. Jadi pemerintahan itu kuncinya wewenangnya harus besar dan banyak. Yang kedua, uangnya besar dan banyak. Kemudian birokrasinya profesional, bisa kita gerakkan. Nah, maka kalau kita dapat yang 3 itu, kita bisa mengejar, mengelola satu pemerintahan lokal dengan sangat bebas dan leluasa lah ya untuk mencapai target-target dan program kita. Tapi semuanya kan dalam masa transisi ya, Prof ya. Dari Jakarta menjadi daerah khusus. Betul. Ya. Masih dalam proses transisi peralihan ke IKN. Betul. Dan transisi dengan pemerintahan dan presiden baru gitu. Betul. Sehingga posisi gubernur Jakarta menjadi sangat menentukan di era transisi di semua lembaga ini. Betul. Iya, karena ini kan semuanya berkepentingan untuk megang Jakarta. Ya. Jadi misalnya Presiden Joko Widodo kan juga kepengen juga kan tetap masih ada perannya untuk jaga-jaga Jakarta. Untuk persiapan mungkin juga kaitan dengan Pilpres 2029. Presiden Prabowo juga kayak gitu kan. Karena Jakarta pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi sumber ekonomi nasional itu kan 17% itu di Jakarta. Nah, jadi juga berkepentingan untuk menjaga Jakarta, memilih pemimpin yang adalah orang-orang yang dekat dengan beliau. Nah, yang terakhir adalah siapa yang pegang Jakarta itu kan golden ticket untuk naik Pilpres. Okay. Masih belum juga bisa kita buang begitu. Masih. Contohnya Jokowi 2014 dulu dan Anies kemarin. Iya kan? Dan 2029 juga akan begitu. Sehingga ini pertaruhan nih. Oh. Nah, siapa Jadi yang Jakarta akan menjadi tangga menuju Pilpres. itu juga nggak bisa dielakkan. Nggak bisa dielakkan. Nggak bisa dielakkan. Seperti sekarang nama yang berkembang ada Ridwan Kamil. Betul. Yang katanya Kim ya. Kim didorong oleh Kim. Ya. Kemudian Mas Anies juga akan maju. Betul. Dan itu akan menjadi kontestasi politik menjadi ke Pilpres 2029. Betul. Dan ini juga tidak kalah serunya. Ya, pilkada ini dengan Pilpres yang lalu. Bahkan mungkin lebih dahsyat. Karena sekali putar 545. 545. Bupati, wali kota, gubernur, termasuk salah satunya yang paling diincar itu Gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta. Karena memang begitu besar ya. Betul. Dan gubernur-gubernur sebelah menyebelah yang punya potensi elektoral. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, itu akan juga diincar oleh orang-orang pemburu kuasa buat 2029. Jadi ini pilkada lasa pilpres ya? Iya. Sangat kental nanti, terasa sekali itu. Dan udah kelihatan sekarang. Udah gaya-gaya jegal-jegalan, ya kan? Bagaimana kawan yang ini nggak maju. Yang maju adalah kongsi kita. Bagaimana pengerahan nanti sembako, bansos, ya. Nah, itu bisa berulang. Sumber daya aparat, bisa berulang. Begitu. Dan deja vu ya, mengulang lagi peristiwa itu. Kayaknya sih saya kira mungkin akan terjadi. Dan nggak akan lebih baik daripada pilkadanya. Ya karena regulasi aja nggak dibetulin. Oke. Prof. Joher Mansyah Johan telah berbincang di Back to BDM. Itulah analisa dari guru besar IPDN, Joher Mansyah Johan, soal demokrasi, soal pilkada, dan juga khususnya soal kontestasi pilkada di Jakarta yang menurut Prof. Joher adalah persaingannya sama dengan pilkada, tapi rasanya adalah pemilu presiden. Silakan Anda share, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi Anda semua. Thank you.